Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, ini terkait dengan pemanggilan Dr. Yulia. Jadi Dr. Yulia adalah korban pertama dalam tanda kutip ya, yang dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk memberikan kesaksian terhadap terlapor. Nah, terlapornya ada 12 orang, tapi kita tidak tahu siapa yang bakal ditetapkan sebagai tersangka. Kelihatannya ada keraguan Polda Metro Jaya untuk menetapkan sebagai tersangka. Salah satu bentuk keraguan tersebut, Sobat Era sekalian, di dropnya pasal penyebaran berita bohong. Kelihatan betul bahwa tidak ada keinginan Joko Widodo kelihatannya untuk melakukan pembuktian mengenai kebenaran ijazahnya. Makanya pasal penyebaran berita bohong dihilangkan. Karena kalau penyebaran berita bohong ya harus ada versi aslinya. Apakah saya salah? Tidak korek, tapi coba kita lihat ya. Karena saya juga ditelepon oleh lawyer Dr. Tifa Al-Katiri yang mengatakan bahwa tidak ada pasal berita bohong tersebut. Dan itu sudah ternyata ketika sebelumnya Dr. Tifa Roy Suryo dipanggil untuk dilakukan klarifikasi atas bukan pengaduan Jokowi tetapi laporan dari pihak-pihak yang terafiliasi dengan Jokowi. Jadi sahabat sekalian, ternyata yang didahulukan adalah Dr. Yulia, bukan satu dari 12 terlapor. Kita tidak tahu alasannya apa. Dr. Yulia mungkin tidak banyak yang kenal Sobat Era sekalian. Dia adalah termasuk ya orang yang aktif, sudah senior. Saya tidak tahu ya usianya berapa, tetapi intinya lebih senior dari saya. Ya, mungkin bisa ditampilkan foto-fotonya. Jadi Sobat Era sekalian, di sini Dr. Yulia diundang ya sebagai saksi. Itu untuk besok Senin kalau tidak salah ya. Coba kita bacakan pemanggilannya. Ini ada juga kawal dan hadiri pemanggilan Dr. Yulia dan Ato Sastro. Hari Senin tanggal 28 Juli 2025 pukul 11.00 WIB sampai dengan menang. Tikum Polda Metro Jaya, jika Anda bergetar dan geram setiap melihat ketidakadilan, maka Anda adalah kawan saya, Che Guevara ya. Ya, Sobat Era sekalian, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia KNPRI. Sudah ditayangkan juga ya. Yang ini, yang ininya, leafletnya. Itu yang oke. Kemudian coba kita lihat suratnya seperti apa ya. Oke. Surat panggilan saksi ke-1 ya. Maksudnya bukan ke-1-nya Dr. Yulia, tapi dia panggilan pertama ya. Polri Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Direktorat Reserse Kriminal Umum, Jalan Jenderal Sudirman 55 Jakarta 12190 Pro Justisia. Rupanya bukan Jenderal Gatot Subroto, Sudirman ya, bagian Sudirman ya. Surat panggilan saksi ke-1, nomor dan seterusnya. Pertimbangan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara tindak pidana harus dilakukan tindakan umum berupa pemanggilan terhadap seorang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dipandang perlu mengeluarkan surat panggilan. Dasarnya adalah pasal 7 ayat 1 huruf G, pasal 11, pasal 112 ayat 1,
dan ayat 2 dan pasal 113 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, tentang laporan polisi nomor LP dan seterusnya, laporan polisi nomor LP dan seterusnya, laporan polisi nomor LP dan seterusnya, laporan polisi nomor LP dan seterusnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, laporan polisi no LP 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian surat perintah penyidikan nomor SP, sidik dan seterusnya. Jadi dasarnya adalah undang-undang, KUHP, Undang-Undang Polri, 4 laporan polisi dan 1 surat perintah penyidikan. Memanggil seorang dengan identitas sebagai berikut. Nama Yulia Widyaningsih, nomor identitas kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir kosong, pekerjaan kosong, agama kosong, alamat KTP di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tidak jauh dengan saya ya sebenarnya. Untuk hadir menemui penyidik Ibtu Arif Hussein SHMH dan tim di kantor unit 4 Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 55, Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 pukul 11.00 WIB untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dan atau manipulasi penciptaan, perubahan, pengerusakan informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain dan atau pencemaran nama baik dalam bentuk informasi elektronik dan atau mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 35 Jungto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 32 ayat 1 Jungto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 27A Jungto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang diketahui terjadi di Jakarta pada pusat pada tanggal 22 Januari 2025 ya. 22 Januari kita berjanji. Kemudian yang diduga dilakukan oleh Egy Sujana, HM Rizal Fadila, kemudian Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, KRMT Roy Suryo, Noto Diprojo, Rismon Asilon Sialipar, Tie Fauzatia Suma, Abraham Samad, Mikael Benyamin Sinaga, kemudian Nurdian Noviansyah Susilo, Ali Ridho alias Aldo Hussein dan kawan-kawan dengan membawa dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut untuk memudahkan dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dapat menghubungi penyidik Ibtu Arif Hussein SHMH. Oke, Jakarta 24 Juli 2025 atas nama Direskrimum Polda Metro Jaya Kasubdit Kamnek Arif Hussein SHMH. Ya, sahabat era sekalian, itu tadi ya panggilan dari Polda Metro Jaya untuk Dr. Yulia pertama kali. Nanti kita akan bahas ya. Ini apa pandangan Dr. Yulia ini ya, yang dia katakan, alhamdulillah saya jadi saksi pertama dalam kurung satu terlapor Egy Sujana, Roy Suryo dan teman-teman yang langsung dipanggil tanpa undangan pendahuluan oleh kepolisian selalu melanggar SOP, berarti melanggar HAM yang akan dihadapi hanya karena Allah. Jokowi pasti berijazah palsu karena skripsi asli palsunya ada di tangan Roy Suryo dan berarti ijazahnya Jokowi juga palsu. Sehingga tidak ada fitnah kebohongan pada kasus ijazah palsu Jokowi dengan laporannya karena tidak ada pencemaran nama baik pada Jokowi yang tercemar atas hasil perbuatannya sendiri.
Mohon doa untuk hari Senin pukul 11.00 kalau nggak salah di Polda Metro Jaya. Lillahi ta'ala. Itu yang disampaikan oleh Dr. Julia. Jadi saudara sekalian, salah satu skenario yang saya baca adalah semua orang yang terlibat dalam soal ijazah palsu ini pada saat press conference atau tempus dan locus delicti tanggal 22 Januari itu akan diambil semua. Tetapi tetap saja tidak akan ada yang namanya pembuktian mengenai keaslian ijazah. Dan ketika hilang pasal 28 ayat 3 menyebarkan berita bohong, maka jelas sekali sobat era sekalian, bukan keaslian ijazah yang akan diuji, tetapi kasus-kasus lainnya. Bayangkan kasus provokasi, ya, kasus ujaran kebencian, kasus fitnah, kasus pencemaran nama baik, kasus menggunakan dokumen orang lain tanpa izin, kasus mengubah dokumen seolah-olah menjadi dokumen yang otentik, itu semua dikenakan kecuali tadi menyebarkan berita bohong. Sementara range hukumannya dari 9 bulan sampai 12 tahun. You can imagine, ya, kalau ini terjadi pada masa pemerintahan Prabowo Subianto yang terlihat sekali bahwa polisi masih dikendalikan. Begitu sobat era sekalian, ya. Jadi kita hanya bisa mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyul azim, ya. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian terkait dengan hal ini, ya. Saya berusaha mengundang Dr. Julia, tetapi rupanya Dr. Julia telat menjawabnya, tetapi mudah-mudahan, ya. Oke. Jadi sobat era sekalian, coba kita bacakan, ya. Pertama, kebohongan tidak akan pernah sempurna. Jokowi memang top markotop, dia jawab kebohongan dengan kebohongan, negeri para berdebah, ya. Iya betul, kebohongan selalu saja ada celah. Perhatikan kalimat ini, kalau tidak salah keputusan ada di pengadilan. Jika pengadilan menyatakan asli, kalian boleh senang-senang. Kemudian kayaknya informasi Pak Dokter itu benar. Cuma butuh dukungan masyarakat saja untuk membuka semua puzzle-puzzlenya. Cuma satu cara kalau mau terbongkar ijazah palsu Jokowi, ganti Kapolri Listio. Kalau tidak, sampai kiamat Jokowi dilindungi. Pengalaman Pak Tom yang mendekati Nabi, jiwanya kalah lawan paket Jokowi plus polisi plus jaksa plus hakim. Mereka paket hemat. Pahe. 10 tahun ditipu oleh pemimpin gorong-gorong. Saluran podcast yang selalu membela barisan sakit hati. Gas terus sampai gerombolan-gerombolan fitnah ujaran kebencian makin terbuka matanya, nggak buat haduh terus wakakakakak. Polri dalam situasi yang ambiguous sehingga tampak tabrak aturan untuk melindungi si pemalsuan ijazah, si ijazah palsu yang sudah terbuka begitu jelas, ya. Menunggu naik jadi narapidana. Termul makin ngawur menjijikkan. Iya, nggak nyangka ya negara kita dipimpin pembohong. Kemudian 12 pasti masuk penjara. Termul merasa di atas angin. Allah nggak akan tidur. Kemudian apalagi? Persis Sri Mulat ini mana kambingnya, nggak ada. Ini hanya umpannya. Ya. Kasus nama baik dan hasutan bukan kasus ijazah palsu Bang RH. APH sengaja membelokkan dari kasus ijazah palsu. Siapa di balik semua ini? Sepertinya mereka adalah pemilik sebenar negara Indonesia. Siapapun mengusik ijazah masuk penjara. Kenapa Polda Metro Jaya tidak memeriksa Jokowi di kantor Polda? Apakah Jokowi kebal hukum dan WNI yang diistimewakan oleh hukum? Pasti dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Polri sudah jauh dari tribrata polisi dan catur prastia polisi. Setahu kita pencemaran nama baik, penuduhan fitnah dan lain-lain itu hubungan antar personal, bukan kepada publik rakyat. Versi Rioni Jokowi ketemuan teman-teman baru. Bang Refli sekarang umur berapa? Ngapain nanya-nanya? Ya saudara sekalian, itu yang harus kita pahami, ya, bahwa
tidak ada pasal 28 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik di dalam surat panggilan. Karena pasal itu adalah pasal tentang menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Pasal yang tidak ada kaitannya langsung saja masih dikenakan. Jadi pasal 160 KUHP penghasutan. Padahal sudah jelas-jelas tidak bisa digunakan karena pasal ini harus delik material. Harus ada yang terhasut dan harus ada tindak pidana akibat penghasutan. Gak jelas. Pasal 310 itu pencemaran nama baik yang ada pengecualian tidak berlaku kalau seandainya untuk kepentingan publik. Ijazah itu untuk kepentingan publik, pengetahuan kita, informasi kita. 311 tentang fitnah yang tidak akan berlanjut kalau pencemaran nama baiknya bisa dianulir. Kemudian ini 3 pasal KUHP. Lalu pasal berikutnya pasal Undang-Undang ITE. Jadi Undang-Undang ITE yang tahun 2008 ya. Ya, 2008, jadi Undang-Undang ITE 11 2008 dan Undang-Undang ITE terbaru yaitu yang 1 2024. Jadi kalau kita bicara undang-undang yang lama, maka pasal yang digunakan itu pasal 32 dan pasal 35. Pasal 32 itu mengenai penggunaan ijazah atau penggunaan dokumen tanpa izin, kena 8 tahun. Kemudian pasal 35 mengubah dokumen seolah-olah otentik, kena 12 tahun. Kemudian pasal 27A mengenai pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik, kena 6 tahun. Berikutnya lagi adalah itu 27A itu Undang-Undang 24 1 2004 ya, yang perubahan keduanya. Kemudian pasal 28 ayat 2 yang terkait dengan ujaran kebencian, kena 6 tahun. Nah, berita bohong dihilangkan, di take out. Jadi saudara sekalian, pintar sekali ya. Padahal sebelumnya pasal menyebarkan berita bohong itu selalu diglorifikasi, tapi hilang. Why hilang? I don't know exactly ya. Jadi dengan demikian maka nanti tidak akan ada pembuktian ijazah palsu karena tidak ada berita bohong. Yang ada adalah hal-hal lain. Jadi nanti dalam persidangan Jokowi tidak wajib membuktikan keaslian ijazahnya. Hebat ya. Saya kasih jempol kalau memang begitu. Begitu sobat era sekalian ya. Luar biasa negara kita ini ya. Apa boleh buat lah ya. Itu yang bisa saya pahami ya. Oke, sobat era sekalian, itu saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Sekali lagi kita mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Kepada Dr. Julia ya, sampaikan apa yang ditanyakan dengan sebaik-baiknya, selurus-lurusnya, sebenar-benarnya, dan tidak perlu menyampaikan hal-hal lain karena mungkin terlibat atau mungkin terakselerasi emosinya. Jangan begitu ya. Alhamdulillah nama Bang RH tiada dalam senarai. Siap-siap baju orange, gugat ke Petun masih bisa atau kita harus terima presiden ijazah palsu. Negara Indonesia bukan negara hukum tapi negara suka-suka. Negara hukum hanya ada di atas kertas. Kita lihat aja nanti Bung di pengadilan. Laknatlah ya Allah. Oke, yang gak adil, orang yang gak adil ya, jangan bilang. Kemudian sekalipun kata Jokowi 2 tambah 2 sama dengan 5 dilaporkan ke polisi yang benar, tetap Jokowi dan yang melaporkan di penjara. Ijazah itu untuk kepentingan publik apabila saat pencalonan. Ini sudah lewat masanya, maka sudah menjadi hak privat. Kenapa enggak dari dulu ijazah ini diviralkan dan dipermasalahkan? Ini mata angin 88 ini seperti orang baru bangun tidur dan teriak kebakaran. Padahal apinya sudah padam. Bro, ini sudah dipersoalkan dari dulu ya.
dari Bambang Tri bikin buku dan kemudian tahun 2022 ada gugatan-gugatan, bahkan korbannya adalah Bambang Tri dan Gus Nur yang harus mendekam di penjara, divonis dituntut 10 tahun, divonis 6 tahun, kemudian diinkrahnya 4 tahun dan sudah menjalani masa hukuman serta sekarang sudah bebas, kecuali Bambang Tri yang belum dibebaskan karena tidak mengurus yang namanya 2/3 masa hukuman. Begitu sobat era sekalian ya. Jadi ini sudah dipersoalkan bukan hari ini saja, dan bahkan Roy Suryo itu baru terlibat sekarang bicara tentang ijazah palsu ya, setelah bulan April lah kira-kira begitu, termasuk Rismond Hasiholan Sianibar. Begitu sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.